Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Irma Rahma akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Menjelang masa penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2013-2014, setiap sekolah kini gelar melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Salah satunya seperti yang dilakukan sebuah sekolah lanjutan pertama ini. Sekolah lanjutan tingkat pertama yang mengusung sistem pembelajaran boarding school di Kabupaten Cianjur menjelang masa penerimaan siswa baru melakukan berbagai upaya menarik minat calon siswa lulusan sekolah dasar. Dari mulai penguatan manajemen di lingkungan internal sekolah hingga melakukan kegiatan yang bersifat menarik perhatian massa, seperti penyelenggaraan turnamen futsal yang sejak beberapa waktu lalu dilaksanakan setiap hari Minggu di lapangan sekolah tersebut. Sebagai sekolah yang bertekad menciptakan SDM berkualitas dan islami, sekolah tersebut kini terus melakukan sosialisasi melalui tatap muka dengan pihak sekolah dasar di Kabupaten Cianjur seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu. Tim manajemen mempresentasikan profil serta program-program unggulannya selain di hadapan guru, juga di hadapan para orang tua siswa yang tinggal menghitung hari penentuan kelulusan anak-anaknya. Sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, Bambang ZA mengatakan pihaknya hingga saat ini telah melakukan sosialisasi sekolahnya kepada masyarakat luas dengan mengusung kelebihan sebagai sekolah berbasis Islam, dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, serta metode pembelajaran sistem boarding school. Kesiapan SMP Islam Cendekia dalam rangka menjelang penerimaan siswa baru, alhamdulillah kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, khususnya di dalam hal sosialisasi. Jadi kita sudah melaksanakan sosialisasi mengenai keberadaan SMP Islam Cendekia yang ada di Kabupaten Cianjur ini melalui sebuah tim yang telah dibentuk di SMP Islam Cendekia. Ya. Kemudian apa yang menjadi keunggulan dari sekolah lain, Pak? SMP Islam Cendekia menawarkan suatu sistem pendidikan yang berbasis Islami karena memang sesuai dengan namanya SMP Islam Cendekia, tentu saja kita mengharapkan dapat menciptakan kader-kader cendekiawan Muslim yang religius, produktif dan efektif. Dan juga salah satu keunggulan daripada SMP Islam Cendekia adalah dalam bentuk boarding school, yaitu dilaksanakan di tempat kita dengan memberlakukan pelajaran baik sains, teknologi, dan agama secara sekaligus. Kemudian kalau fasilitas pendukungnya yang ditawarkan apa saja, Pak? Nah, untuk fasilitas pendukung, alhamdulillah pimpinan yayasan sangat memperhatikan sekali untuk melaksanakan pendidikan supaya anak-anak bisa lebih nyaman di dalam belajar. Selama penyampaian visi misi dan presentasi keunggulan program sekolah yang disampaikan secara bergiliran oleh tim manajemen, para orang tua mengikutinya dengan antusias karena mereka memperoleh wawasan untuk menentukan sekolah lanjutan mana yang akan menjadi pilihan anak-anak mereka. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Rodatul Atfal atau RA Darul Mukmin Cianjur, Selasa 9 April 2013 mengikuti outbound yang diselenggarakan IGRA PC 1 di Perkebunan Teh dan Kina Pasir Sarongge, Kecamatan Pacet. Pagi itu Selasa 9 April 2013 bertempat di Perkebunan Teh dan Kina Pasir Sarongge, tampak ramai dengan kerumunan anak-anak usia dini dari puluhan RA yang tergabung di IGRA PC 1. Mereka berkumpul dalam satu ruangan untuk mendapatkan pengarahan dari tim instruktur. Salah satu tim peserta yang mengikuti kegiatan outbound tersebut diantaranya RA Darul Mukminin Kecamatan Cianjur. Usai mengikuti pengarahan, mereka akan memulai melakukan aktivitas menyusuri perkebunan teh untuk mengikuti game pertama, yaitu memilah dan memilih bola sesuai dengan warna yang diinginkan oleh instruktur. Di sini mereka dilatih kepekaan, membedakan aneka jenis warna dengan kejelian dan penuh kegembiraan mereka melakukannya. Menurut Yayan, Kepala RA Darul Mukmin sekaligus penanggung jawab, kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan ciptaan Allah kepada anak didiknya dan melatih kebersamaan, keberanian, dan percaya diri. Pesertanya berapa orang, Bu? 35 orang. Semuanya ikut ya? Semua ikut.
Ya. Kemudian secara konkret mereka akan belajar apa nih Bu dari alam ini? Yang pertama untuk kebersamaan, silaturahmi dengan daerah yang lain, silaturahmi guru-guru dengan guru-guru yang lain, terus memperkenalkan itu supaya berani tampil, berani mandiri, kreatif, sportif. Gitu. Ya. Orang tuanya ikut. Orang tuanya ikut juga. Ya. Kemudian bagaimana Ibu melihat antusias dari anak-anak ini Bu? Ya, alhamdulillah melihat itu sangat antusias sekali dan orang tuanya juga mendukung sekali dengan acara program keadaan ini yaitu outbound. Keceriaan anak-anak saat outbound rupanya tak ingin dilewatkan begitu saja oleh orang tua mereka. Dari mulai menggunakan kamera handphone, mereka mengabadikan setiap momen langka ini seperti halnya permainan melatih kekompakan dengan cara mengisi air secara bergiliran ke dalam tabung bambu. Demikian halnya permainan menggelindingkan bola yang difasilitasi pipa paralon ini. Mereka harus menyambung paralon yang terputus hingga mampu dilewati bola. Laura sini Laura Kalau jatuh, ayo. Temennya, apa yang besar, cepat. Apa yang belakang, maju ke depan. Maju ke depan, temennya. Ayo. Bagian lain perkebunan ini selanjutnya para siswa didampingi guru mereka memetik daun teh. Mereka diberikan pengarahan tata cara memetik daun teh yang benar dipandu oleh salah seorang instruktur. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, seolah tak pernah berhenti, korban kasus tindak pidana penjualan orang kembali terungkap. Kini menimpa salah seorang gadis di bawah umur, warga kampung GBO Kecamatan Cipanas, dan kini sedang ditangani kepolisian dan P2 TP2A Kabupaten Cianjur. Bunga, itulah nama gadis yang baru menginjak usia 15 tahun Selasa 9 April lalu, didampingi kedua orang tuanya yang kini berdomisili di kampung GBO Kecamatan Cipanas, memberanikan diri meminta advokasi ke LPH Fakultas Hukum Unsur terkait kasus yang menimpanya. Bunga yang sempat dinyatakan hilang oleh orang tuanya karena pergi meninggalkan rumah tanpa pamit selama 40 hari, akhirnya bisa berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya. Bunga yang awalnya diiming-imingi pekerjaan di Jakarta dan pada akhirnya diterima di Pulau Batam dengan dijanjikan pekerjaan sebagai karyawan restoran, namun setibanya di sebuah tempat bernama Flamingo adalah sebuah tempat yang selama ini menjadi sarang penjualan orang. Hal tersebut tentu saja lain dari yang diharapkan, sehingga harus berusaha keras untuk melepaskan diri dari jeratan sang mami sapaan Germo yang menjual kepada hidung belang. Bunga mengaku selama berada di Batam dirinya berontak karena disodori lelaki hidung belang hingga akhirnya bisa melepaskan diri dan terselamatkan kehormatannya. Ditempatin di mana nih? Flamingo. Itu daerah mana? Daerah Batam. Flamingo. Itu dijanjiinnya kerjanya Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di apa sih? Di toko. Terus sana ngapain aja nih? Disuruh apa aja? Aku di sana suruh melayani tamu, kalau nggak mau aku disiksa bang. Sempat ngalamin disiksa sama? Nggak pernah, cuman aku karena kabur-kaburan terus. Berapa lama nih di sana? 2 minggu. 2 minggu. Terus bisa kasih kabar ke orang tua gimana? Saya lihat di internet ada pencarian orang hilang, ada foto saya dan ada juga nomor bapak saya catat dan saya telepon bang. Menurut orang tua korban, usai melaporkan kejadiannya ke LPH Fakultas Hukum Unsur, Bunga diantar kedua orang tuanya melaporkan kejadian yang menimpanya ke lembaga P2 TP2A dan diterima bagian advokasi lembaga pendampingan tersebut. Ini anak-anak bapak ini dibawa oleh siapa, Pak? Pertama tuh diketemukan sama Satpam Pilage yang namanya Pak Pras, diketemukan sama Ibu Mama Fia namanya. Sama Mama Fia dibawa ke Jakarta pagi itu,
Terus karena ditawarin kerja di Jakarta agak ada yang nerima, akhirnya pulang lagi ke Cipanas. Pas sampai ke Cipanas ada telepon katanya, Bu, katanya ini anak diterima tapi di Batam, bawa lagi ke Jakarta pakai mobil rentalan katanya kan gitu. Setelah itu disekap selama 1 minggu, lantas diberangkatkan ke Batam. Menurut cerita anak saya. Upaya sejauh ini aparat gimana untuk mengendus kasus ini? Kelihatannya memang ini diupayakan secara hukum, tapi yang saya sayangkan kenapa orang-orang itu masih di luar, bahkan yang dikedepankan katanya pengacara jaminannya kan gitu. Jadi saya yang ditakutkan begini Pak, karena saya tinggal di pinggir Istana Cipanas, Istana Presiden, takut ada kejadian apa karena FPI dari Jakarta itu mau turun ke Cipanas melalui Habib Yahya. Baban berharap pihak aparat serius menangani kasus ini. Baban mengaku pelakunya hingga kini masih berkeliaran. Ia juga menegaskan jika kasus ini tidak tuntas, maka ia akan menurunkan kekuatan massa. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, bagaimana kiprah dan keberpihakan LPH Fakultas Hukum Unsur terhadap korban tindak pidana penjualan orang atau trafficking, khususnya di Kabupaten Cianjur? Kita simak wawancara eksklusif berikut ini bersama Dr. Dedi Mulyadi, Wakil Dekan FH Unsur. LPH Fakultas Hukum mencoba mendampingi korban trafficking, salah satu korban trafficking yang dari Cipanas, dan alhamdulillah sebetulnya kalau korbannya sudah kembali, tetapi penegakan hukumnya kan harus dikawal terus. Kenapa demikian? Karena berbicara tentang trafficking di Cianjur ini adalah merupakan gunung es. Artinya bahwa kasus Rina ini yang di Cipanas ini, yang terbaru ini hanya satu kasus dari sekian ribu kasus yang ada berkenaan dengan trafficking itu. Jadi artinya bahwa seharusnya tidak usah ada ruang untuk bernegosiasi untuk menyelesaikan ini, harus diselesaikan secara hukum, dan kita harus kawal semua. Fakultas Hukum, LPH Fakultas Hukum komit untuk mengawal ini sampai tuntas. Saya kira itu yang kemudian juga perlu disampaikan, dan perlu juga disampaikan kepada masyarakat Cianjur khususnya. Maka intinya harus betul-betul menjaga anak ya usia 15 tahun, karena memang sekarang di Cianjur ya orang-orang yang punya kepentingan untuk kemudian menjual dalam tanda petik ke salah satunya ke Batam, tujuannya itu masih berkeliaran, dan ini yang kemudian juga harus disikapi oleh masyarakat Cianjur. Ya, kalau menurut Bapak adakah kekhawatiran tentang kasus ini? Bagaimana tingkat kepercayaan Bapak terhadap penanganan kasus ini terhadap pihak keamanan? Dari LPH Fakultas Hukum, insya Allah kita percaya dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian, tetapi tentunya kan harus dikawal. Artinya bahwa dari pihak kepolisian harus ada keseriusan, dari masyarakat juga tentunya juga harus ada keseriusan untuk kemudian mengawal ini, termasuk ya korban ini adalah salah satu korban yang kemudian juga harus dilindungi. Artinya bahwa si tersangka ini harus diberikan pembelajaran agar tidak melakukan hal yang sama kepada warga Cianjur kesekian kalinya. Karena tadi saya katakan kasus trafficking ini adalah kasus yang seperti gunung es, artinya bahwa hanya satu yang bisa jadi terungkap, bisa jadi ada Rina selanjutnya yang kemudian juga mengalami hal yang sama gitu. Ya, kasus Rina ini bagi LPH FH Unsur udah yang keberapa nih? Sebetulnya kalau untuk trafficking ya sampai kepada langsung korbannya kita panggil ke sini, ya kita berdiskusi dan sebagainya, itu baru pertama kali. Tetapi yang lainnya sebetulnya pelaporan cukup banyak, cuma dulu kita langsung arahkan ke P2TP2A. Sekarang korbannya orang tuanya ada di sini, dan kemudian juga kita berikan arahan dan sebagainya, dan kemudian juga kita arahkan ke P2TP2A untuk kemudian melapor, dan selanjutnya ada pengawalan dalam proses penegakan hukum ke depan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Irma Rahma beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Silakan Anda kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.